Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Qail fi kitabil ajiz, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul adzim. Yang sangat saya hormati dan saya sangat cintai Ayah Ki Gugun Muhajari, tepuk tangan. Semoga Ayah senantiasa diberikan kesehatan baik siang dan malam. Dan semoga Ayah ditambahkan mustajab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur tak lupa kepada para muhibin jamaah manaqib. Semoga semuanya diberikan, ditambahkan kecintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji rasa tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji rasa puji syukur kehadirat Allah SWT. Semoga termuat dan tertumpu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat manusia dari banyak dulumat tilannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sedikit saya bercerita saja ya. Dalam kehidupan ini kita seringkali sawang sinawang, berprasangka baik, berprasangka buruk kepada orang lain. Jadi cek petani teh mah, ngeunaheun cenah hirup si eta mah moal poe hees bae duit ngalir. Terus cek anu loba duit teh, ngeunah amat teh hirup si eta mah tiis cenah ka sawah bae. Jadi semua orang itu pasti seperti itu, sawang sinawang. Lamun cek orang oteng teh mah ira aing kos batur, batur ke ira kos aing. Jadi kos gitu baik. Padahal pada hakikatnya Allah itu tidak melihat pada rupa kita dan tubuh kita, tapi Allah melihat dari hati kita. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Sungguh Allah tidak melihat dari rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat dari hati kalian. Saya mau bertanya kepada para muhibin. Di dalam hidup ini Allah memberikan kekayaan pada manusia dan Allah memberikan kemiskinan pada manusia. Di mana letak kehadiran Allah? Ada yang tahu? Di hati. Di keyakinan kita, di hati. Ada di hati. Selama ini kita berprasangka kepada Allah itu ada yang miskin, ada yang kaya. Seakan-akan kita berada dalam tidak kekayaan, kadang kita merasa Allah mah teu adil. Padahal Allah itu tidak meletakkan kebahagiaan itu pada kekayaan kita, dan Allah itu tidak meletakkan kebahagiaan itu pada kecerdasan kita. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan itu dalam hati kita masing-masing. Qalbun mukmin baitullah, hatinya orang mukmin adalah rumah Allah. Makanya kita harus perbanyak berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Setelah tenang akan senang. Ada yang senang, kadang nggak ada tenang. Jadi fokus ke tenang dulu, pasti bahagia. Makanya Allah meletakkan kebahagiaan itu pada hati kita, bukan pada kekayaan kita, bukan pada derajat kita, bukan dari kemiskinan kita. Akan tetapi Allah meletakkan kebahagiaan kita itu dalam hati kita yang bersih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya kata Abah Junadi Al-Baghdadi, berdirilah kamu di depan pintu hatimu. Ketika ada yang masuk pada hatimu selain Allah, tumpas dengan pedang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh masuk kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, dan makanlah kamu di waktu sore, dan tidurlah kamu di malam hari. Artinya apa? Bekerjalah kita di waktu, berpikirlah kita di waktu muda, dan artinya apa? Berpikir di pagi hari artinya bekerja di waktu muda, dan bekerja di waktu siang artinya kita mengamalkan ilmu-ilmu kita, dan makan di waktu sore adalah menikmati hasil kita semua, dan tidur di waktu malam, matilah kamu dalam keadaan tenang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lain sakatum lajidanakum walain kafartum inna adabi lasadid. Kalau kita pandai bersyukur, kata Allah akan ditambahkan nikmat itu. Tapi kalau kita kufur, maka akan dikurangi nikmat itu. Jadi inti nama kieu syukuri bae nikmat nu leutik kayak genu gede aya. Betul. Lalobana jelema teh hayangna nikmatna nu gede langsung. Kakarak aya. Sedikit lagi ya. Saya cerita kemarin ada kedatangan tamu pada saya bilang, dia itu udah banyak usaha ini, usaha itu, tapi bangkrut aja. Ini harus nikmat bagi saya. Ya, denger ini yang usaha-usaha bangkrut, denger ini. Jadi ketika dia itu datang ke rumah saya bilang, udah habis 1,5 juta bisnis cilok ceritanya. Bis ini habis berapa ini terus ditipu hilang. Terus kedua dia bisnis bakso. Tetap rugi. Terus tanya kepada saya juga masih belajar. Cuma saya mah hanya mengamalkan apa yang dikatakan abah sama saya. Jadi manusia itu usaha apapun bisa sukses. Yang penting kita cocok dengan usaha itu. Modal pertama itu bukan uang, bukan ilmu, bukan marketing, tapi modal usaha kita itu, dagang kita itu mindset. Mindset yaitu Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul. Artinya apa? Jadi modal utama itu kita berprasangka baik kepada Allah. Lamun geus berprasangka baik ke Allah mah, nek sepi terus baik. Nek rame terus. Rame alhamdulillah, sepi terus. Jadi berprasangka baik ke Allah. Lamun eta nangis bisa pasti kita mah. Yang sering saya alami seperti itu. Jadi mindset kita itu bahwa Allah itu Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Jadi berprasangka baik. Jadi menjada-wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ketika usaha kita bangkrut macet, itu bukan kegagalan, tapi itu usaha itu tidak cocok dengan diri kita. Jadi ketika kita berpindah dengan usaha yang lain, itu Allah sayang kepada kita. Jadi usaha kita dipindahkan agar kita menjadi istiqomah. Saya sering merasakan saya usaha ini tapi istiqomah jauh. Itu bukan dibangkrutkan tapi dipindahkan kepada yang lain agar istiqomah kita itu semakin terjaga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.